Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faris Senin dari kelas TI 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas materi fisika 2 dan dosen Bapak Ari Yunardi. Yang pertama, pengertian teori kinetik gas. Teori kinetik gas menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertuburkan dengan molekul lainnya, dan juga dengan dinding secara terus-menerus. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tuburan molekul-molekul lain. Jadi teori ini itu teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tuburan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Nah, di dalam teori kinetik gas itu terdapat beberapa asumsi-asumsi. Yang pertama, gas terbentuk dari molekul-molekul yang bergerak secara konstan dan acak. Molekul bergerak secara lurus hingga bertuburkan dengan molekul lainnya atau dengan dinding. Yang kedua, molekul dianggap titik bermassa yang tidak memiliki volume, atau molekul berukuran sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar molekul. Maka pada gas ideal, ukuran molekul diabaikan. Yang ketiga, tidak terdapat gaya molekular yang bekerja, atau tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul. Yang keempat, tekanan gas disebabkan karena tuburan molekul-molekul gas. Tidak ada energi yang hilang atau terbentuk karena tuburan. Yang kelima, waktu terjadinya tuburan diabaikan dibandingkan dengan waktu antara tuburan. Yang keenam, energi kinetik gas merupakan sebuah pengukuran yang berdasarkan temperatur gas dan Kelvin, gas dalam Kelvin. Jadi pengukuran dalam teori kinetik gas itu berdasarkan temperatur gas dalam Kelvin. Setiap molekul-molekul gas memiliki kecepatan yang berbeda-beda, kan tetapi temperatur dan energi kinetik gas tersebut diukur berdasarkan kecepatan rata-rata molekul-molekul tersebut. Selanjutnya, energi kinetik rata-rata molekul gas banding dengan temperaturnya. Semakin meningkatnya temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat. Semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Molekul gas yang lebih ringan bergerak lebih cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Nah, di sini terdapat beberapa hukum standar yang dipakai dalam teori kinetik gas. Yang pertama, hukum Avogadro. Hukum ini menyatakan bahwa volume suatu gas banding dengan jumlah molekul atom gas tersebut. Nah, persamaan hukumnya menyatakan V per N sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, N merupakan banyaknya molekul atom gas, dan K merupakan bilangan konstanta. Selanjutnya, hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan dan volume suatu gas, jika salah satu besaran dinaikkan, maka besaran yang lain akan menurun selama temperatur dan banyaknya mol dijaga konstan. Jadi jika salah satu besaran
ini dinaikkan, maka besaran yang lain akan menurun bahwa temperatur dan airnya mol. Hukum Boyle dinyatakan dengan PV sama dengan K, di mana P adalah tekanan gas, V merupakan volumenya, dan K merupakan bilangan konstanta. Selanjutnya, hukum Charles menyatakan bahwa temperatur dan volume suatu gas sangat berhubungan dan dinyatakan dengan V per T sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, T merupakan temperaturnya dalam Kelvin, dan K merupakan besaran konstanta. Sesuai dengan hukum ini, gas akan mengembang jika dipanaskan. Selanjutnya, hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum ini adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut: PV per T sama dengan konstan V1 kali V1 di per T1 sama dengan V2 kali V2 dibagi T2. Nah, selanjutnya sini ada tekanan gas ideal. Keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan adanya tekanan. Tekanan tersebut disebabkan adanya tumbukan antara partikel gas dan dinding tempat gas berada. Nah, tekanan gas ideal ini yang di ruang tertutup dirumuskan sebagai berikut: P sama dengan 1/3 N dikali M dikali V di per V sama dengan 2/3 N per V E K. Keterangan di mana P adalah tekanan gas, V itu volume gas, M itu massa partikel, dan N jumlah partikel gas. Nah, ini masuk ke contoh soal. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang dengan volume V dan tekanan P pada suhu T. Jika suhu dinaikkan menjadi 3T dan tekanan yang berubah menjadi 3/2P, tentukan volume gas akhir tersebut. Nah, di sini diketahui T1 itu sama dengan T, V1 nya sama dengan V, T1 sama dengan P. Nah, di sini T2 sama dengan 3T, P2 nya 3/2P. Ini yang nggak ada V2, berarti yang ditanyakan V2. Nah, untuk mencari volume akhir menggunakan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di sini Boyle-Gay-Lussac. PV sama dengan N R kali T sama dengan V N kali R kali T di per P. Nah, di sini 5 dikali 8,314 dikali 273 dibagi 1,61 dikali 10 pangkat 5, hasilnya 0,112 meter kubik. Jadi volume akhir gas tersebut menjadi 2 kali volume semula, jadi 2 kali. Nah, contoh soal yang kedua. Dalam suatu wadah tertutup, gas memulai sehingga volumenya berubah menjadi 3 kali volume awal. Suhu gas
berubah menjadi, nah ini volume awalnya belum diketahui, volume akhirnya 3. Nah suhu bawahnya T1. Nah di sini ditanyakan suhu akhir atau T2. Nah jawabnya yang pertama, V per T sama dengan konstan, V1 per T1 sama dengan V2 dibagi T2. Nah di sini V dibagi T sama dengan 3V, V2 nya 3V, 3V per T2. Nah V nya itu 1 per T sama dengan 3 per T2. Nah ini sudah T2 nya sama dengan 3T. Ya sudah terjawab, berarti suhu gas berubah menjadi 3T. Nah itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.